Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama, mari kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai nikmat kepada kita semuanya ya. Tentunya nikmat iman, sehat, sehingga pada kesempatan kali ini, pada detik kali ini ya, kita masih diberi berbagai kesempatan ya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di sisa umur kita ini kita bisa menjalankan apa-apa yang menjadi perintah dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita bisa meninggalkan apa-apa yang dilarang dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai asesmen nasional, di mana asesmen nasional ini ada 3 instrumen yang akan dinilai, yaitu yang pertama adalah AKM. AKM adalah asesmen kompetensi minimum, itu ada literasi dan numerasi. Kemudian yang kedua itu ada yang namanya survei karakter. Kemudian yang ketiga ada survei lingkungan belajar. Berarti nanti ada 3 ya yang kalian akan diuji oleh pemerintah. Dan nanti untuk kedepannya kalian akan ada namanya matrikulasi AKM. Jadi nanti fokus untuk sepekan ini kalian belajar mengenai AKM itu sendiri. Jadi kalian jangan tanggung-tanggung untuk belajarnya, silakan tetap semangat. Kemudian kalian tunjukkan bahwa kalian ini siswa yang penuh energi dalam belajar, kemudian tidak pantang menyerah, kemudian semangat dalam belajar tentunya di situ ya. Insyaallah nanti kedepannya untuk kemampuan AKM ini, yaitu numerasi, literasi, survei karakter dan survei lingkungan belajar ini kedepannya akan digunakan untuk menjawab tantangan di masa mendatang. Makanya perlu namanya persiapan dari dini. Oke, insyaallah kalian bisa, insyaallah kalian mampu. Yang penting silakan diniatkan karena ibadah, karena semata-mata untuk mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita akan belajar anak-anak apa itu asesmen nasional terlebih dahulu ya, sebelum kita belajar mengenai AKM. Asesmen nasional adalah pemetaan mutu pendidikan pada seluruh sekolah. Jadi asesmen nasional ini ditunjukkan untuk sekolah yang ada di Indonesia, yaitu pada jenjang sekolah dasar, SD, sekolah menengah, SMP, dan SMA. Tujuannya adalah dirancang untuk memantau dan mengevaluasi sistem pendidikan. Jadi untuk asesmen nasional ini bukan bertujuan pada individu atau siswa, melainkan untuk memantau dan mengevaluasi sistem pendidikan yang ada di sekolah tersebut. Selanjutnya kita masuk ke latar belakang di sini ya. Mengapa perlu adanya asesmen nasional? Oke, di sini anak-anak perlu mengetahui bahwasannya PISA, di sini lembaga internasional yang berkecenderungan ke arah pendidikan, di sini sudah melakukan penelitian yaitu terkait kemampuan membaca, kemampuan matematikanya, kemampuan sainsnya ini Indonesia pada peringkat rendah. Untuk kemampuan membaca ini 70% siswa berada di bawah kompetensi minimum. Berarti dalam hal membaca ini masih tergolong sangat rendah tentunya ya. Kemudian matematika juga demikian. 71% siswa berada di bawah kompetensi minimum. Berarti kemampuan daya nalar, perhitungan dan lain sebagainya ini juga masih di bawah standar. Kemudian kemampuan sains atau IPA-nya di sini 60% siswa berada di bawah kompetensi minimum juga. Berarti ini juga masih di bawah. Hal ini yang melatar belakangi perlu adanya asesmen nasional. Berarti dari grafik dan tabel ini kita mengetahui bahwasannya Indonesia sebagai salah satu negara yang konsisten dari peringkatnya, yaitu peringkatnya terendah. Ya kan? Kemudian skor PISA dari Indonesia ini cenderung stagnan, yaitu di sekitaran itu saja, tidak ada peningkatan yang signifikan. Kemudian dari selisih skor dengan rata-rata skor
OECD. OECD ini lembaga internasional mengenai ekonomi, ini sudah meningkat, tetapi meningkatnya ini tidak signifikan. Oke, berarti ini salah satunya ini ya, mengenai latar belakang perlunya adanya asesmen nasional. Latar belakang selanjutnya, di sini terjadi perundungan, ya. Kenapa perlu adanya asesmen nasional? Terjadi adanya perundungan. Perundungan ini gangguan yang dialami oleh siswa Indonesia ini ada 41% terjadi perundungan atau gangguan beberapa kali dalam sebulan. Gangguannya apa saja ini? Dalam hal membaca, ya, lebih rendah. Kemudian merasa sedih, ketakutan, kurang puas, kemudian ada kecenderungan mereka itu membolos sekolah. Itu. Kemudian untuk pola pikir yang berkembang, ini juga hanya 29% siswa Indonesia yang setuju bahwa kepandaian adalah sesuatu yang bisa berubah. Nah, berarti masih sedikit sekali siswa Indonesia yang memiliki pola pikir yang bagus. Hal ini perlu diperbaiki. Oke? Selanjutnya, kita akan mengetahui kebijakan asesmen nasional dan harapannya itu seperti apa saja ya anak-anak. Kalian tetap semangat di sini. Ini insya Allah bermanfaat buat kalian ke depannya. Itu terutama dari segi kemampuan dan kompetisinya. Oke. Asesmen nasional ini dilaksanakan oleh semua sekolah. Sehingga di sini harapannya bisa memetakan mutu pendidikan yang ada di sekolah, terutama sekolah di Indonesia. Kemudian asesmen nasional ini dilaksanakan setiap tahun. Jadi ini akan menilai kinerja sistem setiap tahunnya. Ini akan terpantau secara berkala, ya kan? Sehingga akan menjadi bahan evaluasi bagi sekolah masing-masing. Kemudian asesmen nasional ini digunakan sebagai baseline tanpa adanya konsekuensi untuk berbagai pihak. Berarti tidak ada konsekuensinya. Harapannya tidak menimbulkan kecemasan, ya kan, bagi pemangku kepentingan kepada siswa, guru dan lain sebagainya. Sehingga di sini tidak ada konsekuensi. Oke, ini untuk yang kebijakan. Kemudian harapannya yang pertama ini ya, kurang lebihnya. Kita akan lanjut ke kebijakan dan harapan yang kedua. Selanjutnya, untuk kebijakan yang berikutnya di sini ya, dengan adanya asesmen nasional, evaluasi kinerja tidak hanya berdasarkan skor rata, ya, juga melihat dari hasil perubahan skor tahun ke tahun, ya kan? Sehingga harapannya evaluasi kinerja ini diyakini lebih adil karena memperhitungkan posisi awal, kemudian dari perubahan dari tahun ke tahun. Ya kan, sehingga akan mendorong untuk perbaikan di sekolah tersebut. Berarti tidak mengacu kepada rata-rata saja, tetapi mengacu pada bahan skornya dari tahun ke tahun. Kemudian asesmen nasional ini hanya diikuti sebagian murid atau sampel. Berarti dipilih secara acak, yaitu untuk kelas 5, 8, dan 11 di setiap sekolahan. Harapannya, ya kan, ini menegaskan bahwa asesmen nasional ini bukan evaluasi individu, berarti tidak ditunjukkan kepada individu, sehingga tidak menambahkan beban kepada individu atau siswa tersebut, melainkan untuk evaluasi pemetaan sistem pendidikan yang ada di sekolah tersebut. Oke? Selanjutnya anak-anak, kalian tetap semangatnya. Apakah asesmen nasional ini penting? Apa sih pentingnya asesmen nasional? Ya kan? Ini sebagai bahan dasar untuk memantau keberhasilan sistem pendidikan, sehingga akan terlihat bagaimana kualitas pendidikan pada sekolah tersebut.
ya kan? Karena apa? Karena asesmen nasional ini itu tidak hanya berorientasi pada pencapaian siswa ya dalam menguasai materi maupun nanti hasil nilai ujian akhirnya, ya kan? Kemudian untuk asesmen ini difokuskan pada pencapaian kompetensi. Berarti pencapaian kompetensi siswa yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikapnya. Karena nanti di abad ke-21 harapannya siswa itu harus memiliki yang pertama itu profil pelajar Pancasila. Itu poinnya apa saja nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Kemudian pelajar itu memiliki kecakapan belajar dan inovasi. Pelajar itu memiliki kecakapan menggunakan teknologi informatika. Kemudian pelajar memiliki kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Oke, makanya untuk asesmen ini dinilai sangat penting untuk kedepannya. Instrumen yang digunakan pada asesmen nasional. Oke, ini yang ditunggu-tunggu ya. Tadi kan sudah membahas secara umum apa itu asesmen nasional dan lain sebagainya. Kemudian instrumennya itu apa saja yang diukur? Itu ada 3 poin. Yang pertama itu AKM. Lah ini yang kita akan laksanakan untuk pembekalannya kurang lebih 1 pekan. Kemudian survei karakter dan survei lingkungan belajar. Untuk AKM ini yang diukur ini ada 2 poin, yaitu literasi membaca dan literasi numerasi ya di sini ya. Berarti di sini kalian ada 2 poin, literasi dan numerasi. Kemudian bagaimana isinya nanti kita akan dibahas. Kemudian survei karakter ini mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter murid. Kemudian survei lingkungan belajar yang mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolahan. Oke, berarti ini ada 3 poin, nanti akan dijelaskan lebih rinci di slide berikutnya ya. Selanjutnya anak-anak, kita akan mengetahui arti kata minimum pada AKM. Oke. Di sini arti minimum pada AKM, asesmen kompetensi minimum, dilakukan untuk mengukur literasi membaca, numerasi matematika siswa. Konten yang diukur pada literasi membaca dan numerasi adalah konten yang bersifat esensial. Sehingga di sini maksudnya adalah berarti yang diujikan ini tidak semua konten pada kurikulum. Berarti hanya beberapa konten saja. Oke, karena ini bersifat minimum sehingga hanya beberapa konten. Kemudian untuk survei lingkungan belajar ini untuk menggali informasi mengenai kualitas proses pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran. Berarti nanti siswa hanya diminta menjawab pertanyaan terkait dengan lingkungan belajar, meliputi proses pembelajarannya, bagaimana iklim sekolahnya, seperti itu. Namun untuk pertanyaan antara guru dan siswa, karena nanti untuk survei lingkungan ini respondennya ada 2 tipe, yaitu guru dan siswa. Untuk pertanyaannya akan disesuaikan. Baik anak-anakku, kita sudah sampai ke slide sekian ya. Kalian tetap semangat, tetap fokus, niatkan untuk ibadah. Insya Allah nanti kalian jika memahami ini akan lebih semangat lagi untuk belajar matrikulasi AKM-nya ya. Di sini akan dibahas mengenai perbedaan AKM dan survei karakter. Jelas ada perbedaannya menonjol untuk yang AKM ini, yaitu untuk mengukur hasil belajar kognitif, mengukur literasi dan numerasinya, sedangkan untuk survei karakter ini mengukur hasil belajar emosional yang mengacu pada profil pelajar Pancasila, di mana pelajar Indonesia memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Bagaimana nilai-nilai Pancasila? Yaitu ada beberapa poin. Yang pertama, beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, bernalar kritis. Yang kelima, mandiri. Yang keenam, kreatif.
Baik anak-anakku, kita lanjut saja ya. Untuk komponen literasi dan numerasi di sini, komponennya apa saja? Ya kan, kalian bisa lihat pada tabel tersebut ada literasi membaca dan numerasi. Pertama terkait dari konten literasi. Konten ini kurang lebih bahasa mudahnya itu materinya. Ya, materinya itu terkait teks bacaan yang bersifat informasi. Berarti bisa terkait informasi terkini, berita mengenai COVID atau bencana alam atau tentang keberhasilan suatu negara dalam meraih apa, seperti itu. Kemudian untuk teks sastranya ini cenderung ke arah cerita, baik yang fiksi maupun non-fiksi. Oke. Kemudian konten atau materi pada numerasi itu ada beberapa. Yang pertama aljabar, bilangan, geometri, pengukuran, data, dan ketidakpastian. Berarti jelas ya, berarti tidak semua konten dalam kurikulum ini diujikan, hanya beberapa saja. Kemudian untuk proses kognitif ini maksudnya adalah tingkatan kognitifnya. Tentunya ada tingkatan yang mudah, sedang, sama yang tinggi. Kurang lebih penjabarannya seperti itu. Kalian bisa lihat untuk yang literasi ini kemampuan kognitifnya yaitu menemukan, interpretasi, integrasi, evaluasi, dan refleksi. Sedangkan untuk kemampuan kognitif pada numerasi, pemahaman, penerapan, dan penalaran. Intinya ini bahasa mudahnya ini tingkat kesulitan kayak gitu ya. Kan kalian bisa mengetahui soal-soal yang mudah, sedang, sama yang sulit itu. Kemudian konteks. Konteks ini apa sih? Konteks kurang lebih bahasa mudahnya itu tema dalam soal-soal tersebut. Ini mengarah ke personal, sosial, budaya, dan saintifik. Kalau saintifik itu apa? Itu ke arah science. Oke, itu kurang lebih mengenai komponen literasi dan numerasi pada AKM. Selanjutnya kita akan mengetahui bentuk soal asesmen nasional ini bentuknya apa saja sih? Apakah pilihan ganda semuanya? Apakah isian singkat semuanya? Apakah ada yang baru? Oke, kita lihat di sini kurang lebih ada 5 tipe ya. Pilihan ganda berarti siswa hanya memilih satu jawaban benar. Kemudian pilihan ganda kompleks, siswa dapat memilih lebih dari satu jawaban benar. Kemudian yang ketiga menjodohkan. Menjodohkan itu apa? Berarti nanti siswa menjawab dengan cara menarik garis dari satu titik ke titik lainnya yang merupakan pasangan pertanyaan dengan jawabannya. Oke, berarti kalian mencocokkan tapi ditarik dengan sebuah garis. Oke, kemudian yang keempat isian singkat. Berarti nanti siswa menjawab berupa bilangan, kata, atau menyebutkan nama benda, tempat, dan sebagainya. Tetapi itu jawaban yang pasti. Berarti cenderung itu jawabannya sudah pasti, tidak mengira-ngira. Oke. Kemudian yang kelima tipe soalnya atau bentuk soalnya itu urean. Jadi nanti siswa menjawab soal berupa kalimat yang disusun sendiri oleh siswa tersebut untuk menjelaskan jawabannya itu. Oke, itu untuk mengenai bentuk soalnya. Kita akan lanjut lagi. Kemudian untuk soal-soal latihan untuk anak-anakku semuanya, kalian bisa lihat di sini ada alamat atau link yang disediakan oleh pemerintah, yaitu https://pusmenjar.kemdikbud.go.id/akm. Berarti di sini tersedia kisi-kisi dan latihan soalnya. Kalian bisa coba linknya untuk belajar. Selain ini, apakah ada alamat lain? Yaitu yaitu alamat dari PISA. Kalian bisa cari sendiri di internet, atau bisa juga kalian cari di YouTube bisa, karena di situ ada beberapa konten yang mengarah ke AKM. Ya juga kalian bisa membeli bukunya karena beberapa toko sudah menyediakan tentang soal-soal AKM-nya. Kemudian yang terakhir mengenai alokasi waktu asesmen. Berarti ini ada 2 hari ya, hari pertama dan hari kedua. Untuk SMP, literasi di hari pertama 90 menit, survei karakter 30 menit.
Kemudian di hari kedua, tes numerasi 90 menit, survei lingkungan belajar 30 menit. Sehingga ada 2 hari, kemungkinan ini berturut-turut. Ini nanti menggunakan komputer atau perangkat gadget yang tentunya dengan koneksi yang bagus. Oke, kurang lebihnya itu. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dengan baik apa itu asesmen nasional. Karena asesmen nasional ini ada beberapa komponen diujikan, yaitu AKM yang berisi literasi numerasi, kemudian survei karakter dan survei lingkungan hidup. Oke, kalian tetap semangat, silakan kalian tetap berusaha, dan intinya jangan panik. Intinya ini bukan untuk menjadi beban kalian, bukan untuk menjadi beban yang terus-menerus dipikirkan seperti itu, melainkan ini untuk persiapan di abad mendatang, karena perlu adanya kompetensi minimum untuk menjawab tantangan di abad mendatang. Oke?